You see what I see. Hai warga desa Sukawedi, salam. Perkenalkan, nama saya Kiki. Semenjak melihat tayangan video Mr. Popo dan Raditya Dika, saya menjadi salah satu warga podcast ini. Dan ini kali pertama saya hendak bercerita, setelah melalui banyaknya pertimbangan. Cerita ini berlatar di tahun 2002. Saat itu saya duduk di bangku kelas 4 sekolah dasar, usia saya 10 tahun tepatnya. Pertama-tama saya ingin memberi gambaran rumah kami, sekeluarga, yang akan menjadi poin utama cerita saya. Rumah saya bersebelahan dengan rumah nenek. Lalu sedikit di hadapan rumah saya adalah rumah kakak nenek dan anak-anaknya yang saya panggil dengan sebutan Uwa. Sedangkan di hadapan rumah Uwa, yang mana sebelah kanan bagian rumah saya, terdapat halaman seukuran panjang 20-25 meter, dengan lebar kira-kira 15 meter. Jika musim panen, lahan itu biasa digunakan untuk menjemur padi, dan di ujung kanan halaman tersebut adalah jalan cukup untuk satu buah mobil melintas, menuju pemukiman yang letaknya sedikit di bagian bawah. Di depan rumah nenek, dan di samping rumah keluarga Uwa, adalah rumah adik bungsu nenek dan Uwa. Jadi kami berempat keluarga, tinggal berdekatan dan berhadap-hadapan. Di belakang rumah saya dan nenek, adalah pemakaman yang jaraknya sekitar 10-15 meter dari pintu belakang rumah. Di makam tersebut, sekiranya ada 15 makam dari dewasa hingga anak-anak. Dan pemakaman itu adalah pemakaman keluarga. Dari ingatan yang pudar, kabarnya mereka yang sudah dikebumikan masih ada hubungan darah dengan saya, kami, meskipun jauh. Dan naasnya, kamar mandi saya terpisah dari rumah. Letaknya tepat di belakang rumah, di sekat dinding hanya mungkin setinggi dada orang dewasa, sebagai perlindungan. Jadi jika keluar masuk kamar mandi, maka akan sangat jelas mata saya lihat. Kemudian di belakang makam tersebut ditumbuhi pohon bambu dan pohon liar lain yang padat. Pemukiman kami memiliki tanah yang berundak-undak yang biasa disebut lebak. Dan banyak kebun di setiap lahan kosongnya, disertai jalan-jalan setapak cukup untuk sepeda motor melintas. Terkadang kami menggunakan jalur setapak di sekitar kebun untuk mengunjungi penduduk di bagian bawah, ataupun sebaliknya. Tak jarang juga, mereka yang memiliki keluarga pun kerabat di pemukiman bagian bawah memilih jalur itu untuk berkunjung karena lebih dekat dan cepat, meski minim cahaya matahari berkat pepohonan yang rapat-rapat. Kembali pada nenek, beliau sakit. Saat itu, jika tidak salah, nenek sudah lama sakit. Mungkin 2 hingga 3 tahun melemah. Karena keadaan finansial yang tidak memadai, kami tidak selalu bisa membiarkan nenek dirawat di rumah sakit setiap hari. Lantas, kami memutuskan untuk merawatnya di rumah. Dari ingatan pudar saya, kabarnya nenek sakit karena hal yang bisa dikatakan dalam tanda kutip tidak cukup wajar. Entahlah, jika boleh, saya memilih untuk tidak mengetahuinya. Biarlah nenek tenang di tempat terbaik Tuhan. Karena ibu saya sedang hamil dan sudah tidak bekerja, ibu menjadi anggota yang paling sering merawat nenek. Memeriksa kapan beliau ingin makan, minum, menggantikan pakaian, juga sebagainya. Uwa, anak sulung kakak nenek saya, adalah seorang penjahit. Meskipun bekerja di rumah,
Ua cukup sibuk mengerjakan banyak pesanan, dan anggota keluarga lain pun harus memeriksa kebun juga sawah. Sedangkan keluarga adik bungsu nenek dan Ua, mereka pun memiliki kesibukannya sendiri. Jadi karena saat itu ibu yang bisa, ibu yang menjadi sedikit lebih ekstra merawat nenek. Jika membutuhkan sesuatu, nenek akan memanggil kami dengan suara parau dan lemahnya. Dari ranjang besi tuanya yang diletakkan di panggung atau yang akrab disebut bale, di bagian dalam rumahnya. Rumah nenek adalah rumah tua, meskipun semua dinding tertancap pada tanah. Di bagian ruang tengah dibangun bale seukuran 5 x 5 meter, cukup untuk meletakkan ranjang besinya, lemari baju, dan mungkin rebahan pun selonjoran. Pintu depan rumah kami sekeluarga kerap dibiarkan terbuka, khususnya rumah nenek, agar mempermudah kami mendengar panggilannya di saat membutuhkan sesuatu. Begitulah situasi rumah sekeluarga kami, juga sekitarnya. Sedikit meloncat pada saat sebelum nenek berpulang, pernah suatu hari saat saya dan ibu hendak makan sore berdua, seusai saya pulang sekolah madrasah, kami menoleh pada suara Ua yang sedikit berteriak di depan rumahnya. "Dek, ibumu sudah diberi makan belum?" tanyanya, yang berhenti menjahit sejenak, lengkap dengan tali meteran terlihat mengantung di lehernya. "Belum mau, makanannya sih sudah siap," sahut ibu sedikit melongokkan kepala pada lawang pintu yang dibiarkan terbuka, mencoba menatap wajah Ua, lalu kembali melanjutkan makan. Tanpa kami sadari, sepertinya Ua meninggalkan teras depan yang dijadikan area kerjanya untuk menghampiri rumah nenek dan memeriksa keadaannya. Lalu betapa tercengangnya saya dan ibu saat mendengar teriakan histeris Ua dari arah rumah nenek. Dek, cepat kemari," teriak Ua tak sabar. Saat saya dan ibu menghampiri, napas saya tertahan. Tengkuk saya mendingin dengan sepasang kaki kecil yang lemah. Melihat Ua sedang berusaha menurunkan tubuh kurus nenek agar sebuah kain transparan tirai penutup ranjang besi yang disambung-sambung untuk membunuh dirinya sendiri, yang diikat pada kayu plafon agar tidak melenyapkan nyawanya. Berpikir kembali, saat itu adalah hal paling mengerikan yang pernah saya saksikan. Bersyukur pula, tidak ada trauma tersendiri yang membekas dalam diri saya hingga sekarang. Namun, enggan lenyap di ingatan. Untuk anak seusia demikian, tentu menyaksikan neneknya sendiri berniat membunuh dirinya adalah hal yang menakutkan. Namun, dengan segala kedewasaan dan kebijakan yang hingga saat ini masih saya pelajari, saya mencoba mengerti. Mungkin nenek lelah dengan kondisinya saat itu, terbujur lemas di kasur, tidak berdaya, dan tidak sembuh dari sakitnya. Hal itu tersirat juga di hari saya yang masih kecil menyaksikan itu semua. Meloncat beberapa waktu setelah peristiwa itu, saya bersiap untuk pulang dari sekolah madrasah. Saat saya kelas 4 sekolah dasar, saya duduk di bangku kelas 3 sekolah madrasah. Berbeda 1 tahun. Saya lupa mengapa. Mungkin karena alasannya sesederhana, sekolah madrasah di tempat saya hanya sampai kelas 5 saja. Jadi jika saya lulus sekolah dasar, maka akan lulus juga sekolah madrasah. Waktu pulang sekolah madrasah adalah jam 3 hingga jam 4 sore, tergantung banyaknya pelajaran ataupun kegiatan. Atau masih ada ataupun tidaknya guru yang mengajar. Kala itu, di sekolah madrasah kami cukup sering guru datang silih berganti untuk mengajar. Jadi terkadang jam pulang sedikit tidak menentu. Saya berniat pulang ditemani Dede. Saya lupa nama aslinya, namun itulah sapaannya sejak kecil.
Maaf, Dek. Rumah saya dan rumah Dede searah dan cukup dekat, terpaut 500 meter kira-kira. Dan rumah Dede digapai lebih cepat. Jadi jika sudah sampai di rumah Dede, saya melanjutkan perjalanan pulang sendirian. Hari itu musim panas. Mata saya terus dicuri oleh bunga bugenvil atau bunga kertas berwarna merah muda dan oranye yang kerap kami temui di sepanjang jalan menuju pulang. Tercetus sebuah gagasan di kepala saya, hingga saya mencoba menyampaikannya pada Dede. Dek, gimana kalau kita petik bunga-bunga ini, lalu kita tabur di parit dekat rumah kita? Pura-puranya ada yang meninggal. Ujar saya antusias, seraya memungut kantong plastik putih di tanah dan mulai memetiknya. Iya, ayo, sahut Dede setuju. Dan dia pun menginginkannya. Terbukti dari terlihatnya senyum di wajahnya. Di sepanjang jalan nyaris dekat rumah saya dan Dede, ada aliran air kecil, parit, yang hanya tanah. Tidak bersemen, tidak berbatu. Jika musim panas tiba, biasanya parit itu akan sangat kering. Singkat cerita, kami melakukannya. Namun rumah Dede sudah kami capai. Jadi kami berpisah dan saya melanjutkan perjalanan pulang sendirian. Di jarak yang sekiranya 500, tidak mungkin 300 meter dari tempat saya sedang berjalan, seraya menaburkan bunga pada parit, saya melihat ibu saya berdiri menyambut saya dengan kedua tangan yang memegangi perutnya. Seakan sedang mencoba menahan beban si jabang bayi dalam kandungan. Membelakangi rumah adik bungsu nenek. Entah dari mana adanya, intuisi saya membuat tangan kecil saya melempar sekantong bunga kertas itu sembarang dan berlari menghampiri ibu. Semakin mendekat, saya sudah tidak menyukainya. Sepasang mata ibu saya merah dengan kantung mata yang besar. Dan di balik tubuhnya, yang mana di samping rumah adik bungsu nenek, banyak sekali sepeda motor terparkir di sana. Saya, si kecil yang hatinya sudah berdebar-debar ini, menolehkan kepala ke sana-sini resah, juga bingung. Mempertanyakan mengapa banyak sekali orang mengelilingi rumah nenek. Dan pada saat itu, saya masih belum berani menatap mata ibu. Doa-doa menyeruak di udara. Tangis hingga jerit pun menyertainya. Pertanda buruk menyambut kepulangan saya. Saat itu, saya merasa bahwa saya sedang berpura-pura tak tahu apa-apa. Seakan terlalu berat untuk menerimanya. Hingga akhirnya, ucapan ibu membuat saya mendongakkan kepala dan menatapnya. Nak, nenek sudah tidak ada. Saya sudah tahu, sungguh. Namun saya mengelaknya. Namun bagian lain yang paling mengembut jantung saya bukanlah itu. Melainkan betapa tegarnya ibu menahan untuk tidak menangis kembali di hadapan saya selama menyambut dan mencoba menyampaikannya. Dengan keadaan kaki yang lemas, tubuh yang gemetar pastinya. Juga penyesalan. Saya sedikit menyalahkan diri dengan bertanya, mungkinkah bunga-bunga yang ingin saya petik dan taburkan sepanjang jalan adalah undangan untuk sebuah kematian? Saya menyalahkan diri karena merasa bahwa itu adalah doa yang membuat nenek tiada. Namun ada juga perasaan lain yang mencoba mengalihkan betapa penuhnya perasaan saya waktu itu. Jika doa masih berkumandang, orang-orang masih sangat padat, itu menandakan bahwa nenek pergi belum lama. Dan mungkin tak mungkin, saya yang sedang dalam perjalanan pulang mengiringi kepergiannya, dengan bunga-bunga kertas itu sebagai pengantarnya. Sepenuh apapun perasaan saya saat itu,
Yang saya pedulikan hanyalah keadaan ibu. Merasa bersalah membuatnya menanti dan menunggu kepulangan saya menuntunnya menuju rumah untuk duduk dan mengistirahatkan tubuhnya. Kepulangan nenek belum genap 1 minggu, jika saya tidak salah ingat. Rasa ingin buang air kecil membangunkan saya yang tidur di kamar satu ranjang dengan ibu. Jika tidak salah, saya bangun sekitar pukul 4:30 atau 5 dini hari. Ayah tidur di ruang tengah, dengan selimut-selimut yang dijadikan sebagai alas. Ayah memang jarang tidur di kamar, namun semenjak nenek berpulang, ayah menjadi sangat jarang tidur di kamar. Saya mencoba mengerti, mungkin ayah terpukul sekali karena ibunya telah pergi. Saya, si pengecut kecil ini, enggan buang air di kamar mandi belakang. Karena itu artinya saya akan berhadapan-hadapan dengan makam. Saya pun enggan membangunkan orang tua untuk ditemani, enggan mengganggu tidur mereka yang lelah hati dan tubuhnya karena duka. Saya memutuskan untuk buang air di depan rumah adik bungsu nenek tepatnya. Namun saat itu, yang membuat saya lengah adalah, jika saya buang air di depan rumah itu, maka artinya saya akan menghadap tepat ke rumah nenek yang semenjak kosong. Lampunya tak pernah dibiarkan menyala satupun. Namun, mungkin karena saking tak tahannya saya melupakan hal itu. Singkatnya, saat puncak nyaris tiba untuk saya menyelesaikan urusan saya, mata saya melirik sana-sini hingga terpatri tepat ke arah rumah nenek yang gelap. Sesosok makhluk putih dengan kain terikat di kepala yang khas memperhatikan saya yang sedang buang air kecil dan belum tuntas. Kainnya cukup bersih, meskipun gelap mengelilinginya. Area wajahnya hitam pekat, tak terlihat kapas menutup kedua lubang hidungnya atau merah matanya, seperti yang biasa saya lihat di film-film. Dia berdiri di depan jendela bagian dalam rumah nenek. Jendela itu tak bertirai. Kawat yang biasa dijadikan pagar perlindungan di jalan-jalan atau untuk melindungi sesuatu, dialihfungsikan menjadi tralis pelindung jendela. Jadi, sangat jelas sekali saya melihatnya. Sepasang tangan yang masih mengepal kedua sisi celana saya gemetar hebat dengan napas memberat yang membuat tenggorokan saya tercekat. Saya tidak bisa berteriak, saking takutnya karena itu adalah kali pertama saya melihat makhluk halus. Dengan keadaan yang masih gemetar, celana yang belum sepenuhnya dikenakan dengan sempurna, saya membangkitkan tubuh lalu berlari secepat yang saya bisa. Ayah yang tidur di ruang tengah terjaga berkat ketidaksopanan saya yang membanting pintu dengan begitu kuatnya. "Kamu kenapa? Ada apa?" tanyanya dengan gurat khawatir juga heran. Si kecil penakut dan sok bijaksana ini berdusta. "Oh, enggak apa-apa ya. Maaf membangunkan." Dusta saya enggan membuatnya khawatir, lalu kembali ke kamar dan berniat melanjutkan tidur, berlindung di samping tubuh ibu. Di hari yang sama, pagi saat saya hendak berangkat sekolah, saya memberanikan diri untuk menatap rumah nenek. Benar, batin saya. Keadaan dalam rumah yang terlihat dari jendela, tidak ada sesuatu berupa kain pun baju yang membuat saya mengira bahwa itu adalah makhluk halus, khususnya sesuatu yang berwarna putih. Yang ada hanyalah segulung terpal yang biasa digunakan untuk menjemur padi, yang menyandar di sudut dinding luar sedikit dekat dengan jendela.
Jikapun saya salah lihat atau berhalusinasi, terpal itu berwarna biru gelap dan diletakkan di bagian luar rumah, bukan di dalam, di balik jendela. Berarti yang saya lihat adalah makhluk astral. Pikir saya sedikit menyesali terjawabnya pertanyaan dalam diri saya. Karena makhluk itu terlalu jelas untuk saya anggap sebagai sebuah kesalahan pun kekeliruan. Sekitar 1 minggu semenjak kejadian itu, saya selalu menghindari untuk tidak menatap rumah nenek, khususnya jendelanya. Saya tidak pernah menceritakannya kepada orang tua. Saya takut melukai hati mereka yang masih berduka, lalu mengkhawatirkan saya. Saya pun masih sibuk mempertanyakan apakah sosok itu adalah nenek atau jin yang menyerupai dan ingin menakut-nakuti saya yang kecil ini. Pada suatu kesempatan, saya tidak begitu ingat, orang-orang dewasa sedang mengobrol soal kepulangan nenek. Ada suara yang berkata, jika seseorang meninggal, mereka belum sepenuhnya meninggalkan kita untuk beberapa waktu. Saya lupa siapa yang berkata begitu tepatnya. Lalu saya menceritakan hal yang saya lihat pada ibu dan di hadapan keluarga lain. Ibu berkata, mungkin itu adalah nenek. Nenek ingin berpamitan pada kamu karena kamu masih sekolah saat dia pergi, dan dia sangat menyayangi kamu. Ucapan ibu memberi kehangatan yang janggal. Meski senang mendengarnya, karena saya pun merasa demikian, namun saya yang keras kepala tetap mempertanyakan, mengapa harus dengan cara demikian? Itu sedikit menakutkan hingga saya gemetaran. Sabda batin saya tak cukup berani mengutarakan. Namun, jika benar pun demikian, saya rasa saya sedikit lega. Karena makhluk itu tidak menunjukkan wajah seramnya yang mungkin tak mungkin akan membuat saya jauh lebih takut dari ini. Hanya gelap hitam pekat tanpa struktur. Entah apa dan siapapun makhluk itu, saya tetap mengharapkan tempat terbaik untuknya di sisi Tuhan. Sekian cerita pertama dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga menghibur warga Sukawedi sekalian. Mungkin ada pelajaran baik yang bisa dipetik. Dan maaf jika ada salah-salah penyampaian pun kekurangan. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan dan kompak selalu untuk tim Do You See What I See.